Awalnya, dia hanya merasa malu. Malu punya ayah yang miskin. Ayahnya hanya penjual sayur keliling. Namanya Riko, anak tunggal. Sejak masuk kuliah, ia mulai merasa lebih hebat dari orang tuanya. Bahkan mulai malu tinggal di rumah sendiri. Saat pacarnya datang ke rumah, dia berkata, "Pak, jangan keluar kamar ya, saya malu dilihat orang." Oh, ayahnya hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. Sambil duduk di kasur tua di pojokan, dia hanya bisa mendengar suara tawa dari ruang tamu. Hari-hari berikutnya, Riko makin jarang pulang. Dan saat pulang pun, hanya untuk tidur atau mengambil uang. Puncaknya, saat dia gagal bayar kuliah karena beasiswa putus, ia marah dan menjerit, "Kalau ayah nggak bisa bantu, mending keluar aja dari rumah ini. Aku butuh uang buat hidup, bukan beban." Idris hanya menatap kosong, tak berkata-kata apa. Malam itu, ia melumasi beberapa pakaian ke dalam kantong kresek, membawa sajadah tua dan musaf kecil. Sebelum pergi, ia sempat meninggalkan secari kertas. "Memaafkan ayah ya, Riko. Semoga Allah memudahkan jalanmu." 3 hari kemudian, Riko menerima kabar. Ayahnya meninggal di emperan masjid. Ia sempat diberi makan warga, tapi akhirnya wafat karena kelelahan dan sakit. Riko datang, menandatangani surat kematian, lalu pulang, bahkan tak ikut menyembuhkan. Dalam hati dia berkata, "Baguslah, aku nggak perlu malu lagi." Malam ke-7, ketukan terdengar dari kamar ayahnya. 3 kali, "Pak, Pak, Pak." Riko mengira itu tikus. Tapi saat ia mendekat, pintu kamar itu basah, seperti habis disiram air. Dan di bawah pintu, ada jejak lumpur kecil menuju ruang tengah. Malam berikutnya, ketukan terdengar lagi. Lalu suara lirih, "Riko, kamu belum mandikan aku?" Nah, Riko membekuk, tubuhnya dingin. Ia tak berani menyentuh gagang pintu. Malam ke-10, ia memberanikan diri membuka kamar itu. Kamar penuh debu, tapi di lantai ada tanah merah. Sajadah terbentang di tengah, basah seperti bekas air wudhu. Dan di dinding, tertulis dengan anak, "Riko, doakan aku, kau belum bersujud untukku." Malam ke-12, suara azan terdengar, tapi bukan dari masjid, melainkan dari kamar mandi. Suaranya lirih, napasnya berat, seperti ditarik dari dada orang sekarat. Riko menyalakan musik keras-keras, tapi suara itu tetap terdengar. Dan saat ia masuk kamar mandi, uap dingin menyelimuti kaca. Di sana tertulis, "Aku bangga pernah punya anak seperti ini. Meski hanya sampai aku hidup." Besoknya, Riko melihat bayangan ayahnya di cermin. Mukanya lebam, matanya kosong, pakaiannya lusuh. Saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi ketukan kembali terdengar. Sejak malam itu, Riko mulai mencoret-coret tembok rumah. Dan tanpa sadar, "Maaf ayah, tolong jangan ambil aku." Malam ke-40, lampu rumah padam. Kabut dingin menyelimuti ruangan. Sosok ayahnya muncul, berbalut kain kafan yang belum dijahit. Tubuhnya basah dan dingin. Ia memeluk Riko dari belakang. "Riko, aku sudah dimakamkan, tapi belum kau doakan."